Menangkap kebohongan. Kebenaran memang pahit. Manusia rata-rata berbohong 2 hingga 3 kali dalam percakapan berdurasi 10 menit. Ini merupakan hasil riset dari University of Massachusetts. Artinya, setiap kali kita berbincang, kemungkinan ada fakta yang dipelintir di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali kebohongan tanpa harus menjadi detektif atau agen rahasia? Situasi ini mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kebohongan kecil sering tidak merugikan, tetapi jika kita ingin memahami orang lebih dalam, kemampuan menangkap ketidakjujuran sangat penting. Berikut beberapa cara untuk mengetahui apakah lawan bicara kita berbohong atau tidak. Yang pertama, perhatikan konsistenisasi cerita. Kebohongan sering meninggalkan celah kecil yang terlihat ketika cerita diulang. Orang yang jujur cenderung menceritakan kisah yang sama dengan detail yang konsisten, sementara pembohong bisa mengubah urutan, detail, atau nada suara. Cara terbaik mendeteksi ini adalah dengan mendengarkan dengan cermat tanpa memotong pembicaraan, mengajukan pertanyaan klarifikasi yang wajar, akan membuat cerita diuji secara alami. Dalam logika filsuf, pembahasan tentang seni mendengarkan aktif menjadi kunci untuk memahami apakah seseorang benar-benar meyakini ceritanya. Misalnya, seseorang berkata ia berada di rumah sepanjang malam, tetapi di lain waktu menyebutkan detail tentang lalu lintas di luar yang ia lihat. Ketidakkonsistenan ini adalah tanda untuk lebih waspada. Yang kedua, amati bahasa tubuh yang tidak sinkron. Tubuh sering mengatakan kebenaran saat berbohong. Kebohongan biasanya disertai dengan mikroekspresi, kedipan cepat, gerakan gelisah, atau senyum yang terlalu dipaksakan. Membaca bahasa tubuh butuh latihan. Dengan memperhatikan gestur kecil secara konsisten, kita bisa melatih intuisi untuk menangkap perbedaan antara ucapan dan ekspresi. Contoh sederhana, ketika seseorang berkata aku tidak marah, tetapi rahangnya mengeras dan matanya menatap tajam, kita bisa meragukan ucapannya. Ketidaksinkronan ini memberi sinyal bahwa kata-kata dan perasaan tidak sejalan. Yang ketiga, dengarkan kecepatan bicara. Pembohong sering berbicara lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Mereka mungkin mempercepat untuk segera mengakhiri topik atau memperlambat untuk merangkai kebohongan yang meyakinkan. Misalnya, saat seseorang diminta menjelaskan sesuatu dan ia mulai terbata-bata mencari kata, itu bisa menjadi tanda bahwa pikirannya sedang merancang jawaban, bukan mengingat fakta. Mengamati ritme bicara membantu kita mengenali momen-momen ketika seseorang keluar dari pola normal. Ini bukan tuduhan, tetapi bahan evaluasi apakah perlu menggali lebih dalam atau memberi ruang agar mereka merasa aman berkata jujur. Yang keempat, perhatikan detail yang terlalu banyak. Pembohong sering memberikan detail berlebihan untuk meyakinkan. Mereka menambahkan informasi yang tidak relevan agar cerita tampak nyata. Mendengarkan dengan fokus membantu membedakan antara detail alami dan detail yang dibuat-buat. Cerita yang jujur biasanya mengalir sederhana tanpa terlalu banyak penjelasan tambahan. Contohnya, ketika ditanya kenapa terlambat, dia menjawab, saya harus isi bensin dan antreannya panjang, di jalan juga ada kecelakaan, saya bantu dulu. Rangkaian detail panjang bisa jadi upaya menutupi fakta bahwa ia hanya bangun terlambat. Yang kelima, rasakan nada emosi yang terlalu dikendalikan. Kebohongan sering datang dengan usaha keras untuk terlihat tenang. Emosi yang terlalu terkendali bisa menjadi tanda ada sesuatu yang disembunyikan. Melatih kepekaan terhadap perubahan emosi membantu kita membaca situasi dengan lebih tepat. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami konteks emosional yang sebenarnya. Misalnya, seseorang yang ditanya tentang gosip teman sekolah bisa menjawab dengan senyum kaku dan suara datar, padahal topik itu biasanya memancing reaksi spontan. Yang keenam, uji dengan pertanyaan netral. Pertanyaan netral dapat membantu melihat reaksi spontan. Ketika seseorang berbohong, ia cenderung overthinking dalam menjawab, bahkan untuk hal sederhana. Menggunakan pertanyaan netral memberi kita data tambahan
tanpa membuat lawan bicara merasa diinterogasi. Ini juga menjaga suasana percakapan tetap ringan. Contoh, jika seseorang berkata ia sedang di rumah, tanyakan apa yang sedang kamu makan. Atau bagaimana cuaca di sana? Jawaban yang terlalu lama atau berputar-putar bisa menjadi tanda cerita sedang disusun. Dan yang ketujuh, amati pola kebohongan kecil. Kebohongan besar biasanya didahului oleh kebohongan kecil. Ketika kita menangkap pola kecil yang berulang, kita bisa menduga ada kebiasaan memanipulasi fakta. Mengamati pola bukan berarti menaruh curiga pada semua orang, melainkan membangun pemahaman realistis tentang karakter seseorang. Ini membantu kita menentukan seberapa jauh kita bisa mempercayai mereka. Misalnya, seseorang yang sering berkata saya di jalan, padahal baru berangkat mungkin melakukan kebohongan serupa di hal lain. Pola ini memberi sinyal bahwa kejujuran bukan prioritas baginya. Kemampuan menangkap kebohongan bukan untuk menjebak, tetapi untuk memahami orang lebih baik dengan melatih kepekaan mendengar, melihat, dan merasakan. Kita bisa membangun komunikasi yang lebih jujur. Menurutmu, trik mana yang paling sering kamu gunakan tanpa sadar? Tulis di komentar dan bagikan agar lebih banyak orang belajar memahami sinyal kebohongan. Jika Anda menyukai video ini, bantu dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.